Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Azhar JR. Di video kali ini kita akan membahas tag image ya, atau gambar ya. Baik, untuk memasukkan gambar kita harus butuhkan pertama yaitu gambarnya itu sendiri ya. Bisa berupa PNG atau JPG ya. Nah, di sini saya buat dalam satu folder ya, agar kita mudah untuk memasukkan gambarnya. Pertama, buat dulu file HTML seperti ini, lalu ada gambar bebas ya, gambarnya apa. Kemudian buka Sublime Text kalian ya. Nah, untuk memasukkan gambar itu kita perlu yang namanya tag img ya, seperti ini. Ini tag untuk memasukkan gambar. Kemudian di dalam tag img itu ada 5 atribut ya. Yang pertama ada src untuk mencari gambarnya. Kedua ada title untuk memberi tulisan ya pada gambarnya ketika di kursornya ya. Yang ketiga ada width. Yang keempat ada height untuk memberikan tinggi, dan width tadi untuk memberikan lebar dari gambar tersebut. Kemudian satu lagi yaitu alt ya. alt ini fungsinya untuk menggantikan ya apabila gambar itu rusak ya. Nanti kita akan coba satu persatu atribut ini ya. Baiklah, pertama kita bikin dulu tag HTML nya seperti ini. Lalu kita bikin judulnya latihan gambar. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam bodinya ini kita masukkan yang namanya tag img. Nah, lalu tab, otomatis dibuatkan atribut src seperti ini. Atribut src ini yaitu tujuannya untuk mencari gambarnya. Nah, di sini kita sudah mempunyai, usahakan ya, kita membuat suatu web itu gambarnya itu satu folder dengan ini, dengan filenya, supaya mudah untuk mencarinya ya. Di sini namanya itu kalimantan.png ya. Nah, kita langsung tulis saja di sini kalimantan.png seperti itu. Lalu kita save dan kita buka di browser. Nah, otomatis gambarnya sudah masuk seperti ini. Ini untuk src ya. Atribut lainnya yaitu ada yang namanya alt ya. Alt ini fungsinya untuk menggantikan apabila gambar tersebut rusak ya. Contohnya di sini, foto ini rusak. Nah, seperti ini. Kemudian kita refresh. Nah, tulisannya nggak ada kan? Di mana tulisannya? Tulisannya ini hanya sebagai cadangan ya. Jadi ketika saya ubah ini, misalkan gambarnya jadi rusak ya, ini kan nggak ada kan yang namanya Kalimantan ya. Yang adanya tulisan Kalimantan seperti ini. Jadi ketika saya refresh, udah. Nah, fotonya akan hilang dan akan digantikan dengan tulisan ini, foto ini rusak, dengan tulisan alt seperti ini. Nah, sekarang kita kembalikan dulu ke semula ya. Nah, kita kembalikan dulu. Lalu kita selanjutnya tambahin properti yang namanya title. Title ini untuk memberikan judul pada ini ya, apabila nanti di kursornya. Oke, kita langsung praktek aja ya. Ini adalah foto Kalimantan. Kalimantan. Nah, kita save dan kita refresh. Nah, nggak ada apa-apa kan? Coba kita arahkan kursornya ke sini. Nah, otomatis ada title-nya ya, ada tulisan yang menandakan bahwa ini fotonya ya, foto Kalimantan seperti ini. Oke, itu atribut title ya. Kemudian atribut selanjutnya yaitu width dan height ya. Kita bahas dulu yang width. Width ini untuk memberikan lebar pada suatu gambar ya, 400. Nah, satuannya itu ada pixel dan ada persen ya. Kalau tidak kita kasih, itu otomatis pixel ya, px seperti ini ya. Nah, 400 pixel. Kalau kita kasih 50%, otomatis dia akan setengah dari layarnya ini. Walaupun kita kecilkan, dia tetap setengah dari layar yang ada di sini ya. Nah, kemudian ada yang namanya width. Ini kita ganti dulu. Selanjutnya yaitu
ada ada atribut yang namanya height ya. Height itu untuk menentukan tinggi, tapi ini tidak saya sarankan. Kenapa? Karena harus berhati-hati ya kalau menggunakan height, karena itu bisa membuat gambar menjadi tidak sempurna ya, ataupun lonjong ya, seperti ini misalkan. Nah, gambarnya akan tertarik. Jadi saran saya gunakan saja width ya. Oke, itu mungkin atribut yang bisa kita gunakan, ada 5 ya. Ada src, ada width, height, title, dan alt ya. Nah, kemudian yang akan saya bahas tentang peletakan folder seperti ini. Misalkan kita masukin gambarnya di dalam suatu folder ya. Contohnya foldernya namanya gambar. Lalu kita masukin foto Kalimantannya di dalam gambar. Nah, lalu ketika kita refresh, bentar ya. Ketika kita refresh, nah gambarnya tidak muncul. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang namanya kalimantan.png. Yang adanya di dalam gambar, kemudian baru ada. Nah, caranya kita masukin dulu nama foldernya di sini, yaitu gambar. Lalu slash atau garis miring, dan kita refresh halamannya. Nah, gambarnya akan muncul seperti ini ya. Kemudian apabila gambarnya ini itu di luar folder, nah di luar sini maksudnya ya. Ini kita hapus saja. Kita refresh. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena di dalam ini, di dalam folder yang ini itu tidak ada yang namanya kalimantan.png. Gambarnya nggak ada. Yang adanya satu folder sebelum folder ini dia. Nah, untuk kembali ke satu folder sebelumnya itu kita menggunakan yang namanya titik slash seperti ini ya. Nah, ini tujuannya untuk mengembalikan atau mengeluarkan satu folder sebelumnya ya. Nah, ketika kita refresh, nah gambarnya akan muncul seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini dulu video kita kali ini, dan untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang from ya. Oke, saya Azhari, sampai jumpa di video selanjutnya.